Ini kita akan belajar tentang ekosistem. Kita belajar tentang PLH, ekosistem ya. Apa itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara manusia atau antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, jadi ada timbal baliknya antara makhluk hidup dan lingkungan. Misalkan makhluk hidup itu berinteraksi dengan air, bisa dikatakan sebagai minum, itu adalah contoh interaksi ya, makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke. Atau misalkan suatu kehidupan yang ada di sawah. Misalkan di sawah itu terdiri dari makhluk hidup dan lingkungan kan. Makhluk hidupnya misalkan di sawah ada ikan-ikan kecil, lingkungannya di sawah tersebut ada air, tanah, dan tumbuhan. Itu ya, itu adalah contoh interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Oke? Nah, ekosistem ini tersusun oleh dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Ya, jadi yang ada makhluk yang terdiri dari makhluk hidup itu adalah komponen biotik. Biotik adalah unsur hidup ya yang ada di komponen tersebut. Lalu ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang berupa makhluk atau benda mati. Ya, benda mati. Jadi unsur mati itulah yang disebut dengan abiotik. Nah, sekarang kamu harus bisa membedakan yang mana biotik, yang mana abiotik. Oke. Nah, sekarang Bapak akan contohkan yang mana itu komponen biotik atau unsur biotik dan yang mana itu unsur abiotik. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa komponen biotik adalah makhluk hidup. Makhluk hidup. Makhluk hidup ini bisa terdiri dari tumbuhan dan hewan. Misalkan tumbuhan contohnya padi atau bayam, bunga, pohon, dan sebagainya. Itu ya tumbuhan. Kalau hewan ya bisa ayam, ikan, lalu sapi, semut, dan sebagainya. Itu adalah komponen biotik ya. Nah, selain komponen biotik, tadi kita juga bahas ada yang namanya komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari sebentar. Nah, dari mohon maaf. Nah, tadi ya, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari unsur tak hidup, atau mati. Ini bisa terdiri dari misalkan cahaya, bisa air, bisa tanah, bisa batu, angin, dan sebagainya. Itu adalah komponen abiotik. Nah, itu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh komponen abiotik dan itu adalah pembelajaran hari ini tentang ekosistem. Meski sedikit, semoga bisa bermanfaat tapi ya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa dicatat dengan baik. Jangan lupa subscribe dan like. Oke.
Bapak mengingatkan sekali lagi ya, untuk PLH ini kan berhubungan dengan lingkungan. Jadi kalian semoga sebagai anak yang baik, silakan jaga lingkunganmu ya. Karena kan kita sekarang sedang masa pandemi, ini harus benar-benar sehat, bersih. Jadi selain kamu bersih, juga lingkunganmu harus bersih. Jangan lupa kamu sebagai anak yang baik, misalkan lakukanlah hal dari yang terkecil untuk menjaga lingkungan. Dari mulai buang sampah di tempatnya, lalu jangan lupa juga kamu harus rajin membersihkan rumahmu dengan cara sapu, dengan cara pel. Kamu ya yang harus membersihkan ya, membantu orang tua agar orang tua lebih ringan di dalam pekerjaannya. Ya seperti itu. Sosial budaya negara-negara ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Terdiri dari 10 negara yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Negara-negara ASEAN memiliki persamaan kehidupan sosial budaya. Faktor-faktor yang menyebabkan persamaan kehidupan sosial budaya masyarakat di negara-negara ASEAN adalah satu, yaitu faktor budaya. Bahasa, lebih dari separuh penduduk Asia Tenggara menggunakan rumpun bahasa Austronesia. Oleh karena kesamaan rumpun bahasa tersebut, bahasa negara-negara ASEAN memiliki kemiripan. Di bawah ini adalah tabel perbandingan kata bilangan 1 sampai 10 dalam berbagai bahasa Austronesia. Yuk kita lihat. Berikutnya, sosial budaya. Kesamaan kebutuhan hidup sehari-hari penduduk seperti dalam hal makanan, yaitu beras serta tempat tinggal, seperti rumah-rumah panggung yang terbuat dari kayu. Dan selanjutnya adalah kemiripan pengaruh budaya Hindu-Buddha terhadap kebudayaan. Misalnya, candi-candi yang ada di Indonesia mirip dengan yang ada di Kamboja. Dan cerita Ramayana di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Kedua, faktor kondisi geografis. Negara-negara ASEAN memiliki iklim tropis dan curah hujan yang cukup tinggi. Pada umumnya, kawasan ASEAN dilalui oleh jalur gunung berapi sehingga kawasan subur. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk negara ASEAN bermata pencaharian dengan cara bercocok tanam. Berikutnya yang ketiga, persamaan nasib dan sejarah. Negara-negara ASEAN sama-sama pernah dijajah oleh bangsa asing. Terkecuali salah satu negara ASEAN yang tidak pernah dijajah adalah negara Thailand. Semuanya itu kesamaan negara-negara ASEAN. Yuk kita bahas lebih lanjut. Geografis dan sosial budaya negara-negara Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN terletak di kawasan Asia Tenggara. Letak astronomis Asia Tenggara adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 sampai 141 derajat bujur timur. Kawasan ini dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga beriklim tropis. Asia Tenggara terletak di benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berikutnya kita akan membahas setiap negara. Pertama adalah negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah daratan sekitar 1.913.578 km persegi. Kondisi geografis Indonesia merupakan negara agraris. 2/3 dari wilayahnya adalah berupa lautan. Suku bangsanya terdiri dari Jawa, Melayu, Bugis, dan Asmat. Berikutnya kita akan menuju ke negara kedua, yaitu negara Malaysia. Negara Malaysia merupakan negara yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat berupa dataran rendah dan Malaysia Timur berupa perbukitan. Luas daratannya adalah 329.847 km persegi. Suku bangsanya contohnya adalah Melayu, Tiongkok, dan Dayak. Setelah dari Malaysia, kita akan menuju ke negara berikutnya. Yang ketiga adalah negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam merupakan negara kecil yang terletak di sebelah utara Pulau Kalimantan. Brunei Darussalam memiliki luas daratan 5.765 km persegi. Kondisi geografis terdiri atas dataran rendah dan rawa. Untuk suku bangsa terdiri dari Melayu dan Tiongkok. Berikutnya kita akan menuju ke sebuah negara yang kecil namun memiliki kemajuan yang luar biasa, yaitu negara Singapura. Singapura terletak di bagian selatan Malaysia Barat. Dan Singapura memiliki luas wilayah sekitar
719,2 km persegi. Kondisi geografis terdiri atas dataran rendah dan banyak daerah reklamasi. Suku bangsa terdiri dari imigrasi terutama dari Tiongkok, Malaysia, dan India. Berikutnya kita akan menuju ke negara Kamboja. Negara Kamboja merupakan negara yang terletak di semenanjung Malaya dengan luas daratan sekitar 176.515 km persegi. Kondisi geografis dataran rendah dan disekelilingi oleh pegunungan. Suku bangsanya terdiri dari suku Khmer, Cham, dan Tiongkok. Berikutnya kita akan menuju ke negara Laos. Negara Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Negara ini memiliki luas daratan sekitar 236.800 km persegi. Suku bangsa terdiri dari suku Lao, Kamau, dan Hmong. Setelah itu kita akan menuju ke negara berikutnya, yaitu negara Myanmar. Negara Myanmar merupakan negara yang terletak di semenanjung Malaya dengan luas wilayah daratan sekitar, ada yang tahu berapa? Ya, sekitar 676.578 km persegi. Kondisi geografis wilayah baratnya berupa rangkaian pegunungan Arakan Yoma, wilayah tengah berupa dataran rendah, dan suku bangsanya terdiri dari suku Bamar, San, dan Kamar. Berikutnya kita akan menuju ke negara Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan dengan pulau utamanya adalah Pulau Luzon dan Mindanao. Negara ini memiliki luas sekitar 298.170 km persegi. Kondisi geografis merupakan negara kepulauan. Filipina memiliki banyak pegunungan serta dataran rendah. Contoh sukunya adalah Tagalog, Bisaya, dan Cebuano. Berikutnya kita akan menuju ke negara Thailand. Negara Thailand merupakan negara yang terletak di semenanjung Malaya dengan luas wilayah sekitar, ada yang tahu? Ya, luas wilayahnya sekitar 513.120 km persegi. Kondisi geografis wilayah Thailand merupakan dataran rendah yang subur. Untuk suku bangsanya adalah suku Thai dan Burma. Berikutnya kita akan menuju ke negara yang terakhir, yaitu negara Vietnam. Negara Vietnam merupakan negara yang terletak di semenanjung Malaya dengan luas wilayah daratan sekitar, ada yang tahu? Ya, luas wilayah daratan Vietnam sekitar 310.070 km persegi. Kondisi geografis di sebelah barat laut Vietnam terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Sekarang kita akan lanjut ke pengaruh kondisi geografis negara-negara ASEAN terhadap kegiatan ekonomi penduduk. Pertama, ada Indonesia. Pertanian banyak dilakukan di Pulau Jawa. Tambang timah terdapat di Bangka Belitung. Untuk tambang emas dan tembaga di Papua. Minyak bumi dan gas alam banyak dilakukan di Dumai atau Riau dan Cepu serta lepas pantai Laut Jawa. Berikutnya kita akan menuju ke negara yang kedua, yaitu negara Malaysia. Pertanian dilakukan di Malaysia Barat. Hutan lebat, perbukitan, dan rawa terdapat di Malaysia Timur. Pertambangannya berupa timah, minyak bumi, bauksit, dan gas alam. Berikutnya kita akan menuju ke negara yang ketiga. Negara yang ketiga adalah negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam merupakan negara yang memiliki pendapatan tertinggi karena pertambangannya berupa minyak bumi dan gas alam yang menjadi komoditas utama negara ini. Pertanian kurang baik dilakukan karena wilayah Brunei Darussalam yang banyak berupa rawa. Berikutnya ke negara Singapura. Negara Singapura memiliki sektor yang berkembang adalah jasa dan industri. Selain itu ada juga jalur pelayaran dan transit yang ramai karena lokasi yang strategis. Akan tetapi sektor pertanian dan pertambangan tidak dikembangkan karena wilayahnya yang kecil. Berikutnya kita menuju ke negara Kamboja. Negara Kamboja memiliki pertanian di wilayah Kamboja bagian tengah dipengaruhi oleh danau Tonle Sap sehingga tanahnya subur. Hasil pertambangannya berupa minyak bumi, gas alam, dan batu permata. Berikutnya negara Laos. Pertanian di Laos terdapat di sekitar dataran Sungai Mekong. Hasil pertambangannya adalah timah dan biji besi. Berikutnya adalah negara Myanmar. Pertanian Myanmar dilakukan di wilayah bagian tengah yang merupakan dataran rendah yang dialiri sungai Irrawaddy. Hasil pertambangannya berupa tembaga, timah, perak, dan batu permata.
Berikutnya kita menuju ke negara Filipina. Pertanian negara ini banyak dikembangkan di Pulau Luzon. Pusat Riset Padi ASEAN atau IRRI terdapat di Filipina. Hasil pertambangannya yaitu besi, tembaga, emas, keramik, dan perak. Berikutnya kita ke negara Thailand. Pertanian dilakukan di dataran rendah yang dialiri sungai Chao Phraya. Hasil pertambangannya berupa minyak bumi, gas alam, tembaga, biji besi, dan emas. Berikutnya kita ke negara Vietnam. Pertaniannya banyak dilakukan di wilayah delta Sungai Mekong dan dataran rendah Sungai Merah. Hasil pertambangannya berupa minyak bumi, gas alam, tembaga, timbal, dan emas. Berikutnya kita ke negara Timor Leste. Timor Leste merupakan negara Asia Tenggara yang belum tergabung dalam ASEAN. Hasil perkebunannya berupa kopi dan kentang. Hasil pertambangannya berupa emas, perak, dan marmer. Daerah ini kurang cocok untuk pertanian karena tanahnya kurang subur dan berupa pegunungan. Kondisi politik negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia. Indonesia beribu kota di Jakarta. Untuk bentuk pemerintahan yaitu Republik, kepala negara dan kepala pemerintahan Presiden. Mata uang, rupiah, fauna, ada harimau, badak bercula satu, orang utan, anoa, tapir, komodo, maleo, dan cendrawasih. Untuk flora, kayu sandal, eboni, ulin, dan kayu jati. Berikutnya adalah negara Malaysia. Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur. Bentuk pemerintahannya kerajaan konstitusional. Kepala negara Sultan bergelar yang di Pertuan Agung. Kepala pemerintah Perdana Menteri, mata uang ringgit, fauna harimau dan tapir Malaya, flora kamper, kayu hitam, dan pohon ara. Berikutnya kita menuju ke negara ketiga yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam beribu kota di Bandar Seri Begawan. Bentuk pemerintah kerajaan, kepala negara Sultan, kepala pemerintah Sultan, mata uang dolar Brunei. Sedangkan untuk fauna ada kerbau, beruang madu, serta rusa. Untuk flora ada bakau. Berikutnya kita menuju ke negara yang keempat yaitu Singapura. Singapura beribu kota di Singapura. Bentuk pemerintahan Republik, kepala negara Presiden, kepala pemerintah Perdana Menteri, serta mata uang yaitu dolar Singapura. Untuk flora, fauna, harimau dan musang serta bakau. Berikutnya kita menuju ke negara yang kelima yaitu negara Kamboja. Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Bentuk pemerintahan yaitu kerajaan. Kepala negara yaitu raja, kepala pemerintah Perdana Menteri. Untuk mata uang ada riel, untuk fauna ada gajah, kerbau, macan kumbang, dan beruang. Untuk flora ada sawit, karet, kelapa, dan kapuk. Berikutnya kita akan menuju ke negara yang keenam. Negara yang keenam adalah negara Laos. Laos beribu kota di Vientiane. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahnya adalah perdana menteri. Mata uang adalah New Kip. Untuk fauna ada macan kumbang, kobra, tokek, krait, dan buaya siam. Flora ada lian dan rotan. Berikutnya adalah negara Myanmar. Negara Myanmar beribu kota di Naypyidaw. Bentuk pemerintahan republik, kepala negara presiden, kepala pemerintah perdana menteri, mata uang kyat. Fauna ada rusa, giban, fly frog, tapir, dan kucing liar. Untuk flora ada anggrek dan jati. Berikutnya kita ke negara Filipina. Ibu kota Filipina adalah Manila. Bentuk pemerintahannya adalah republik, kepala negara presiden, kepala pemerintah presiden. Mata uang peso, fauna rusa, kerbau liar, monyet, kucing. Untuk flora ada kayu sandal, eboni, ulin, kayu jati. Hampir mirip dengan Indonesia untuk flora dan faunanya. Berikutnya kita menuju ke negara Thailand. Thailand ibu kota di Bangkok. Bentuk pemerintahan kerajaan konstitusional. Kepala negara, raja, kepala pemerintahan presiden, mata uang bats, fauna ada badak, rusa, tapir, berang-berang, dan ular. Ada kayu jati, pinus bambu, dan pohon pinang. Berikutnya kita menuju ke negara Vietnam. Vietnam beribu kota di Hanoi. Bentuk pemerintahnya adalah Republik Sosialis. Kepala negara presiden, kepala pemerintah perdana menteri. Untuk mata uang dong, fauna ada berang-berang, harimau, macan kumbang, dan berbagai jenis serangga. Untuk flora ada mangrove dan rumput tropis. Nah, itu semua merupakan kondisi geografis, politik, dan sosial budaya negara